Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Manajerial akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pasar oligopoli. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Ada Ardita Asmi Azizah, Muhammad Robi Ardana, Nabila Putri Marsyanda, Fadilah Salsabila, dan Jeffrey Setiawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa perusahaan saja. Setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogen atau terdiferensiasi. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Karakteristik dari pasar oligopoli yaitu 1. Hanya terdapat sedikit penjual. Yang kedua, barang yang dijual homogen. Yang ketiga, sulit dimasuki perusahaan baru. Yang keempat, membutuhkan peran ikan. Yang kelima, terdapat satu pemimpin pasar atau market trader. Dan yang keenam adalah harga jual tidak mudah berubah. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari pasar oligopoli. 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan antara penjual, mampu melakukan penelitian dan mengembangkan produk. Dan yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Kekurangan 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. 3. Harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Lalu 4. Beberapa perusahaan dalam oligopoli dapat mencoba bekerja sama atau membentuk kartel yang dapat merugikan konsumen dan merusak persaingan yang sehat. Lalu studi kasus pasar oligopoli di Indonesia, kasus trading term and dominansi Carrefour pada pasar retail modern di Indonesia. Permasalahan yang disoroti oleh KPPU pasca Carrefour mengakuisisi Alfa Retail Indo. 1. Penguasaan pangsa pasar yang mendominasi industri retail nasional. 2. Pengaturan zonasi tempat usaha yang merugikan pedagang tradisional. 3. Pemberlakuan trading term yang merugikan pemasok lokal. Penyelesaian. Perlu undang-undang usaha retail untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persaingan usaha. Perlu ada ketegasan pemerintah terhadap rancangan peraturan presiden tentang penataan dan pembinaan usaha pasar modern dan usaha toko modern dengan surat nomor 188 K6 2007 tanggal 18 Juni 2007 dan mendorong pemberlakuan Perpres dalam mengatur ruang gerak retail modern melalui pembatasan antara lain penetapan zonasi atau lokasi yang bisa dimasuki retail modern, pembatasan waktu buka retail modern, pembatasan jenis persyaratan perdagangan, pengetatan perizinan, serta kewajiban melakukan kemitraan dan memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha kecil. Perlu adanya sistem perdagangan retail yang seimbang antara pemasok dan pengelola pusat perbelanjaan dan pasar modern dengan pengawasan atas eksistensi dan penerapan trading term yang tidak mengeksploitasi atau memberatkan salah satu pihak, khususnya pemasok. Terselenggaranya persaingan sehat di antara pengelola toko dan pusat perbelanjaan modern. Kesimpulan, pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa perusahaan saja. Setiap perusahaan memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produknya bersifat homogen. Kelebihan pasar oligopoli meliputi kebebasan memilih bagi pembeli, inovasi produk, penerapan teknologi baru. Sedangkan kelemahan pasar oligopoli adalah sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Ada peluang perusahaan membentuk kartel sehingga merusak harga dan merugikan konsumen. Terima kasih.